Oktober, sidang hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali bikin publik bertanya-tanya. Rabu, 12 Agustus 2026, Sarwenda terlihat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya. Tapi Ruben tampak tak menghadiri sidang mediasi tersebut. Alhasil nih guys, sidang mediasi kembali harus ditunda. Pihak Ruben bilang ada pekerjaan penting dan kepentingan mendesak yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi yang bikin makin menarik, jadwal sidang ini memang sebelumnya juga sempat berubah. Jadi kapan sebenarnya masalah hak asuh anak ini akan menemukan titik terang? Drama perebutan hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwenda sepertinya masih belum mau tamat. Sidang mediasi yang seharusnya digelar hari Rabu 12 Agustus 2026 kembali harus ditunda karena Ruben Onsu nggak hadir langsung di persidangan. Kuasa hukum Ruben, William Rando, menjelaskan kalau kliennya sedang punya kepentingan mendesak dan pekerjaan penting yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi ternyata absennya Ruben juga berkaitan dengan perubahan jadwal sidang. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kami datang karena kami ada kegiatan lain. Karena kami sebelumnya sudah memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Ibu Mediator, bahwa klien kami berhalangan untuk hadir karena ada kepentingan. Yang sebenarnya kan ini adalah pergantian hari yang tiba-tiba pembatalan dari minggu lalu ya. Tiba-tiba mediator minggu lalu membatalkan mediasi pada hari Kamis minggu lalu. Lalu kami menerima relaas untuk hari Rabu ini itu dari Jumat kemarin. Jadi tiba-tiba itu bertabrakan dengan kepentingan klien kami. Jadi karena mediasi ini pada prinsipnya sesuai dengan Perma 1 2016 yaitu prinsipal wajib hadir, maka hari ini kami mewakili klien kami tidak bisa hadir untuk mediasi pada hari ini. Lalu kami sudah kemarin memberikan surat kepada mediator dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bagian mediasi bahwa kami tidak bisa hadir pada hari ini dan kami menjadwalkannya untuk minggu depan di hari Selasa. Lalu kami sebagai kewajiban kami sebagai kuasa hukum kami sudah memberitahukan juga kepada kuasa hukum tergugat, kepada rekan-rekan kami kuasa hukum tergugat bahwa kami hari ini tidak bisa hadir. Lalu statement dari kuasa hukum tergugat bahwa mereka tetap hadir hari ini. Saya sudah memberitahukan kepada pihak kuasa hukum tergugat bahwa kami tidak bisa hadir hari ini, baik hari ini maupun besok. Kami sudah menjadwalkan itu di minggu depan. Kami sudah bermohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada mediator untuk digantikan untuk minggu depan. Tapi kami sudah juga memberi notifikasi kepada kuasa hukum tergugat, tapi kuasa hukum tergugat tetap mau hadir hari ini. Jadi ya sebelumnya mohon maaf, dan karena kami punya kegiatan lagi setelah ini dan karena kami juga ada kepentingan lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, jadi mungkin cukup itu aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Dasarnya prinsipal itu harus hadir semuanya atau sesuai Perma 1 2016, prinsipal wajib hadir baik pihak penggugat dan pihak tergugat. Jadi ya kalau tentunya teman-teman mengerti hukum acara perdata ya seperti itu. Ya yang berkepentingan ya prinsipal ya wajib hadir gitu. Jadi berarti minggu depan dipastikan Ruben kami sudah bermohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada mediator untuk digantikan minggu depan. Lalu kami ya karena kami yang bermohon minggu depan ya pasti dong kami selaku kuasa hukum dan prinsipal ya wajib hadir minggu depan karena kami sudah yang bermohon untuk gantian hari. Jadi sekian itu aja ya teman-teman ya. Boleh ditegaskan lagi alasan dari pihak Ruben Onsu tidak hadir kenapa Bang? Ya pastinya kan ada kepentingan yang mendesak ya. Karena kan juga minggu ini adalah mediasi yang bentuk dari pembatalan mediasi minggu lalu. Ya tiba-tiba dibatalkan oleh dibatalkan oleh mediator. Jadi kan sifatnya mendadak juga ya pasti ya yang mediasi pada hari Rabu ini. Jadi ya yang bisa kami sampaikan itu sih. Bang, tadi pihak dari Sarwenda mengatakan mendapatkan PR dari hakim mediator untuk itu hanya PR dari mediator itu hanya prinsipal yang tahu itu, baik itu pihak Ruben dan pihak S.
Sebelumnya nih guys, sidang yang dijadwalkan pada pekan lalu memang sempat batal karena hakim mediator berhalangan hadir. Kemudian jadwalnya digeser ke hari Rabu. Pihak Ruben pun sudah mengirimkan surat kepada mediator untuk meminta jadwal ulang. Rencananya, mediasi berikutnya diminta digelar di hari Selasa 18 Agustus 2026. Sementara Ruben absen, Sarwenda justru tetap datang ke pengadilan. Sarwenda hadir bersama kuasa hukumnya Kris Samsiwo. Dan menariknya nih, Sarwenda gak terlihat mau memperpanjang soal ketidakhadiran Ruben ketika ditanya apakah kecewa karena Ruben tidak hadir. Sarwenda justru menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi soal perasaan, ini soal proses hukum. Dan yang paling penting buat dirinya adalah kenyamanan serta masa depan ketiga anak mereka. Semoga sidangnya tidak ditunda lagi, semoga sidangnya berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala karena sidang yang kemarin itu kan mediasinya bukan gagal teman-teman, mediasinya kan ditunda karena hakim mediasinya tidak hadir. Mudah-mudahan hari ini semuanya hadir, hakim mediasi hadir, Ruben hadir, Sarwenda juga hadir. Ya. Bunda ada tanggapan Bunda mungkin sedikit ketidakhadiran prinsipal sebelum. Semoga semuanya Ketidakhadiran. Karena kalau nggak hadir gimana? Saya kecewa nggak sih Bun? kalau lawyer saya. Jadi ya namanya kita, yang penting kewajiban kita hadir ya sudah ya. Kalau masalah dari pihak mereka, kami tidak mau menyampaikan, nanti kami menyudutkan. Yang pasti kita fokus saja dengan klien kami hadir karena sebagai tanggung jawab dia terhadap pihak di persidangan ini. Oke. Ya. Bunda dipanggil Rahma, Bunda. Kecewa nggak Bunda? Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Bunda kan selama ini juga selalu rutin datang, bahkan pagi-pagi udah datang. Gimana Bu? Memang selalu menyempatkan hadir untuk sidang atau gimana Bu? Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung sih. Jawaban Sarwenda ini tentu bikin publik kembali menerka-nerka. Karena kalau urusannya sudah sampai meja pengadilan, berarti masalah antara kedua orang tua ini memang gak bisa lagi cuma diselesaikan dengan obrolan santai di belakang layar. Apalagi Ruben sendiri sebelumnya mengajukan gugat hak asuh anak pada tanggal 30 Juni 2026. Padahal Ruben dan Sarwenda sudah resmi bercerai sejak September 2024. Dalam putusan perceraian mereka, persoalan hak asuh anak memang gak secara khusus dicantumkan. Selama ini, pengaturan mengenai anak-anak berjalan berdasarkan kesepakatan di luar pengadilan. Namun kemudian muncul persoalan soal akses Ruben untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Pihak Ruben merasa kesepakatan tersebut enggak berjalan sebagaimana mestinya. Ruben minta satu, haknya dia untuk berkumpul bersama anaknya 3 hari dalam seminggu yang sudah disepakati itu direalisasikan. Tidak terrealisasi. Kenapa bisa tidak terrealisasi itu dulu deh? Ya tanya sama S. Karena kalau misalnya dari dialog yang ada itu, contohnya misalnya ada satu komunikasi, ada bukti chatnya itu nanti boleh ditampilkan. Kalau kita tangkap dari sini, menurut S, dia yang hubungin tapi nggak direspon gitu ya? Ada. Betul ya? Ada chatnya. Coba sini. Yang dari yang Thailand. Yang miskomnya di mana? Yang itu yang apa-apa masuk aja. Ntar kan kita bisa itu. Ya. Monggo. Ya. Jadi biar lurus tuh. Ya. Jadi contohnya begini kan, malam ini kan Ruben nih. Malam. Ya. Kamu udah di Thailand, kenapa? Ruben kan nggak tahu bahwa ternyata si S udah di Thailand. Ya, soalnya informasinya cuma ini, tapi nggak ada tanggal. Dia memang bilang, nanti aku juga ada jadwal ke Thailand, ya, dan udah juga ada Nene dan Yeye. Dan pas anak-anak ada sekolah dan les juga, gitu. Jadi Ruben tanya, kamu udah di Thailand nih, kan gitu. Dia bilang, iya ya, ada Nene, Yeye di rumah. Kan kamu udah bilang, kan udah bilang. Kemarin. Nah, kan kamu udah bilang. Iya, tapi tanggalnya kan enggak. Nah, terus dia bilang, iya, jadi pertanyaannya, aku tiap pergi harus kasih tahu kamu. Kan kalau kamu pergi pun, aku kan nggak tanya dan nggak kasih tahu ke aku juga. Jadi rada bingung nih, dia bilang. Lebih info kan karena anak-anak ada di kamu. Yang aku tangkap berarti kan si Sarwenda ke Thailand, anak-anak ada di rumah. Kalau mau main sama anak-anak atau mau ketemu anak-anak, Ruben kan punya kayak begitu. Nah, artinya kan kan kamu bisa bilang kalau kamu ke Thailand, anak-anak kan bisa sama aku. Kan begitu. Tapi
si S nangkapnya, apa aku harus lapor? Sentralnya tetap ada di dia. Dia berpikir seperti itu. Masa aku harus lapor kalau kamu kalau aku pergi? Iya, kalau itu aku nangkep. Ruben bilang, kan lebih info kan ke aku karena ada anak-anak, bukan tentang kamu mau kemana kan begitu. Ya, kita lanjut misalnya. Ya. Nggak ada yang bingung kok katanya. Karena orang tuanya cuman kita. Oke, dia bilang, emang nggak ada yang gimana. Tapi bingungnya kita udah pisah. Kenapa aku harus lapor ke kamu kalau aku pergi? Nah kan nggak nyambung deh. Karena kan kita kan bicaranya kan, loh kamu pergi anak-anak kan harusnya kasih tahu dong, kan begitu artinya. Biar aku, orang tuanya kan kita, bukan masalah orang tua anak-anak. Nah dia bilang, loh kan kamu ninggalin anak-anak, ya nggak apa-apa, tapi bisa diinfo ke aku ayahnya, kalau bundanya nggak ada, kan aku bisa tahu dengan siapa dan harus kesepakatannya sih dengan tinggalnya bicara, bukan laporan sih, nah kan begitu. Kalau ini kan masalah si Wenda pergi, anak-anak sama siapa? Kalau menurut Wenda ada neneknya. Iya, tapi kan orang tuanya kan cuma kita, lu harus ngomong dong. Kan aku, dia bilang lagi. Kan udah bilang sama kayak biasa, ada neneknya. Nah, dia mencoba menggiring ke situasi sebelum perceraian. Kan biasanya juga dulu kalau aku pergi ada neneknya, kan masih satu rumah, Den. Kalau itu aku paham. Cuma ini poin kan dilarang ketemu anaknya itu. Kita nggak pernah bilang dilarang. Kita hanya mengatakan bahwa Ruben hingga saat ini sulit dan nggak bisa bertemu dengan anaknya. Nah itu yang. Tapi kan kemudian ini menjadi suatu pembicaraan yang kemudian berkembang. Jatuh-jatuhnya melarang. Oh, jadinya melarang? Ya kan banyak orang yang akhirnya komen. Jadi biar bisa dipisahkan. Jadi menurut orang dilarang. Tapi kalau menurut keterangan Ruben, bahwa kita masih belum mendapatkan hak untuk berkumpul bersama anak-anak 3 hari dalam seminggu. Oh, kan haknya belum dikasih, bukan dipersulit. Ya, artinya kan begini. Karena anak-anak ini dalam hak asuh ibunya, dan dia tahu, dia sudah bikin kesepakatan tentang pembagian waktu, harusnya sebagai orang dewasa, dia harusnya juga udah mulai ada dalam pemikirannya, anak-anak ini dalam seminggu harus punya waktu dengan ayahnya. Kan harusnya seperti itu, Den. Keterangan Wenda ada di situ? Nggak ada, di sini kan nggak ada. Jadi ini kan chattingnya kita bongkar. Dia kasih lihat tuh kalau misalnya dia ngubungin ayah, ini anak-anak waktu jadwalnya gini, ayah mau ketemu gimana kemarin gitu kan ya? Kemarin begitu, Bang. Iya, tapi ini lain lagi nih. Nah, ini kan ini ada. Biar dicocokkan ya. Jadi kan ada nih. Oke, nah. Tuh, nah. Tapi situasi kita berubah sih. Jadi ya nggak ada salahnya kan, suruh orang aja nggak apa-apa, kasih tahu nggak apa-apa, komunikasi. Nah, kan kalau di sini kan masalah komunikasi nih aku lihat. Iya, makanya karena hanya tentang anak, kenapa aku pergi harus laporan? Balik lagi, Den. Iya. Nah, ya. Dan seterusnya. Jadi di sini banyak gitu artinya. Nah, ya. Termasuk juga mengenai masalah, ada pertanyaan misalnya tentang kapan anak-anak liburan gitu misalnya. Itu ada tuh, ya. Sementara Sarwenda membantah kalau dirinya pernah mempersulit Ruben untuk bertemu anak-anak. Nah, disinilah gugatan hak asuh anak akhirnya bergulir. Kalau misalnya ya mengenai berita-berita yang katanya susah ketemu, ya nggak mungkin lah susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku, kita koordinasi jadwal. Karena kan anak-anak juga sibuk ya, anak-anak juga punya jadwal banyak gitu loh. Kayak ini tadi Cici Talia belum pulang gitu, jadi ya tinggal kita atur koordinasi jadwal gitu. Ayah tinggal chat WhatsApp ke aku, mau ketemu anak-anak, koordinasi jadwal, udah ketemu ya kan. Jadi ya nggak usah diperpanjang lah, ya nggak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Informasi soal gantinya nomor handphone itu udah tahu belum sih? Kan informasi kan? Informasinya katanya Ruben ganti nomor handphone. Masalahnya kan ayah punya nomor anak-anak gitu loh. Jadi kayaknya itu udah di ranahnya ayah deh ya, bukan di ranah aku buat menjawab gitu loh. Jadi kan ini antara ayah dan anak-anak nih. Jangan nanya ke aku, nanti aku takutnya pelintir akunya. Tapi benar emang udah 2 bulan nggak ketemu. Kalau dari pihak sana kan katanya 2 bulan nggak ketemu. Tolong tanyakan ya, soalnya masalahnya terakhir aku koordinasi sama ayah juga pada saat ayah bilang ayah lagi nggak bisa nganterin gitu loh. Sesimpel
chat aku aja kayak jadwal, nggak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Anak-anak juga punya jadwal, ayah juga punya jadwal gitu loh. Terus sebagai seorang ibu ya pastinya ada tanggung jawab buat anak-anak dong gitu, untuk ngurusin anak-anak. Jadi ya tinggal koordinasi, nanti aku samain jadwalnya mereka gitu. Makanya aku bilang, ayah tinggal WhatsApp aku, tinggal chat aku, sesimpel itu udah. Yang menariknya nih, meskipun mediasi kali ini belum berjalan karena Ruben gak hadir, pihak Sarwenda mengaku tetap bertemu mediator. Bahkan ada PR yang dibahas. Bukan PR matematika tentunya, tapi tugas yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak yang diberikan dalam proses mediasi sebelumnya. Detailnya memang belum dibuka karena masih menjadi bagian dari proses mediasi. Dan justru ini yang bikin publik makin penasaran. Karena kalau sudah bicara soal pengasuhan, berarti yang sedang dibicarakan bukan cuma soal yang memegang hak asuh anak, tapi bagaimana anak-anak nantinya bisa tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan akses dari kedua orang tuanya. Ya, harapan kami lawyer sudah pasti kita ingin semuanya selesai dengan baik-baik. Ya, itu harapan lawyer. Tapi situasi di lapangan kita juga nggak tahu ya. Saya pikir nanti saja setelah mediasi kami akan jelaskan. Karena kan ada PR-PR yang harus kami sampaikan kepada mediator ya, Benda ya. Nah ini kita mau report dulu ya PR-PR. Nanti kita sampaikan setelah nanti. PR itu maksudnya kayak mediasi di luar persidangan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi pada saat mediasi ini kan ada PR yang dikasih sama mediator kan. Ya PR-nya kita nggak bisa sampaikan karena memang pesannya mediator juga tidak boleh sampai keluar PR ini gitu. Ya, jadi tolong hargai dulu, nanti hasilnya dari mediasi kita akan sampaikan. Itu setiap sidang ada PR-nya atau gimana, Bang? Sebenarnya dari mediasi pertama PR itu harus dijalankan sama kedua prinsipal. Ya, Tapi kita nggak tahu prinsipal sebelah menjalankan atau tidak atau bagaimana. sampai saat ini PR itu belum bisa terlaksana. Ya, tapi apa PR-nya kami nggak bisa sampaikan. Apakah PR-nya ini Bang salah satunya mungkin tidak harus diupload di medsos kan sekarang udah mulai mereda ya, mungkin terkait situasi panas ini. Sama saya kasih tahu dong. Kita spill dikit. Spillnya adalah PR yang dikasih mediator sebenarnya PR yang cukup baik, ya, yang sangat baik, bukan cukup baik, yang sangat baik, yang kita juga sebenarnya berharap bisa terlaksana. Ya, Baik untuk tapi, keduanya atau baik untuk salah keduanya? satunya? Ya, baik untuk keduanya, tapi ya berbagai macam alasan dari situasi yang ada lah sampai saat ini memang belum bisa terlaksana. Tapi kita akan laporkan dulu ke mediator. Oke. Intinya buat anak-anak ya Bang. Oh iya gitu. Ini siapa ini saya? Apa saya? Ci, lebih nyaman di rumah yang baru ini seperti apa, Ci? Cici mohon maaf sih sudah kembali kerja, udah mulai live lagi. Itu gimana, Ci? Banyak yang Dia mah masih sama kerja gitu, cuman kan ada kerjaan yang mungkin live-nya baru balik lagi gitu. Kalau kerjaan yang lain mah masih sama, masih kerja. Mulai kapan sih Ci start live lagi, kerja lagi Ci? Udah lupa mas. Mengembalikan kepercayaan dirinya gimana, Ci? Kan seperti yang kita tahu pasti komen-komennya nggak enak banget nih, Ci. Apa memang nggak dibaca sama sekali atau Yang aku lihat sih malah banyak kan komen love putih. Emang kalau misalnya dari fans Sargio biasanya mereka suka komen love putih, sama banyak yang ngasih gift yang aku lihat malahan karena bentuknya lucu-lucu, jadi kan nggak jadi terlihat gitu kan, karena di layar tuh ada gambar gift-giftnya kan gitu. Jadi ya ngomongin fans juga nih. Kamu ngeliatnya gimana sih sampai saat ini, tapi masih ada aja yang lain teman-teman yang peduli sama kamu di saat semua orang ngeledekin kamu di sosmed segala macam gitu. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang masih membelain kamu gitu. senang, terharu, dan yang pastinya sangat appreciate orang-orang yang masih selalu ada. Berarti udah mulai happy lagi ya Ci? Kembali lagi bisa live streaming, berjualan gitu. Senang bisa berinteraksi sama. Netizen pun mulai ikut berkomentar, ketidakhadiran Ruben bisa dikarenakan dia tidak mau berdamai. Seperti yang disampaikan oleh Edlin Nauzka, kalau Ruben gak hadir mediasi, artinya Ruben gak mau damai. Jadi lanjut ke pengadilan tentang hak asuh anak lebih cepat lebih bagus.
Apalagi setelah sidang sebelumnya batal, sekarang kembali ditunda karena Ruben gak hadir. Meski begitu, kita tentu gak tahu secara lengkap apa yang terjadi di balik ketidakhadiran tersebut. Yang jelas, Ruben sudah meminta jadwal baru dan publik sekarang tinggal menunggu apakah Ruben benar-benar akan hadir di mediasi berikutnya. Karena kalau sampai sidang berikutnya kembali tertunda, tentu pertanyaan publik bakal makin banyak. Apakah Ruben dan Sarwenda memang masih sulit menemukan jalan tengah? Atau sebenarnya ada kesepakatan yang sedang mereka susun diam-diam demi anak-anak? Yang jelas, satu hal yang pasti, perkara hak asuh anak ini belum selesai. Nah, kalau menurut kalian, siapa yang harus lebih mengalah dalam persoalan seperti ini? Ruben, Sarwenda, atau keduanya sama-sama harus menurunkan ego demi anak-anak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.